bukan hanya fasilitas yang menjadi keresahan dari masyarakat, tapi kita lihat suplai air yang diterima masyarakat pada saat musim kemarau atau pada saat sarana yang disiapkan oleh Perumda ini tidak maksimal diterima masyarakat. Kenapa meneliti di fasilitas pelayanan, padahal yang krusial yang kita lihat fenomena yang di lapangan, yaitu adalah suplai air yang diterima masyarakat. Selanjutnya adalah sesi pertanyaan, sanggahan, dan atau klarifikasi dari tim penguji. Tim penguji ini kita kategorikan pada penguji internal, penguji eksternal, dan penguji pembimbing, promotor, dan co-promotor. Sebagaimana lazimnya bahwa setiap penguji dialokasikan waktu tidak lebih dari 5 menit waktu untuk melakukan pertanyaan, sanggahan, dan atau klarifikasi tadi. Terkecuali bagi penguji eksternal itu boleh memanfaatkan waktu lebih dari 5 menit. Sesuai dengan ketentuan bahwa kita mengawali dari penguji internal. Saya persilahkan penguji internal pertama pada Ibu Dr. Sri Astuti MC. Beliau adalah dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Ada waktu 5 menit untuk Ibu. Disilahkan. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak Pimpinan Sidang, Bapak Dr. Sulaiman Samad MSc. Yang terhormat Bapak Promotor, Bapak Profesor Dr. Romansa Sabudin MSc. Yang terhormat Bapak Kopromotor, Bapak Muhammad Raki MSc. Yang terhormat Bapak tim penguji eksternal, Bapak Profesor Dr. Yusran Yusuf MSc itu. Yang terhormat para Bapak Profesor Dr. Muhammad Aziz MSc sebagai penguji internal hari ini, dan yang terhormat para tamu undangan dan terkhusus Saudara Wahyudi Putra telah melangkah ke tahap akhir dari proses penyusunan studi. Pertanyaan saya hanya mengkonfirmasi balik ke Pak Wahyudi dari penelitian yang telah dilaksanakan. Pak Yudi, kalau saya lihat dari rumusan masalah yang Pak Yudi angkat di sini kan fasilitas pelayanan. Padahal kita lihat fenomena yang berkembang di lapangan, ternyata bukan hanya fasilitas yang menjadi keresahan dari masyarakat, tapi kita lihat suplai air yang diterima masyarakat pada saat musim kemarau atau pada saat banyak pipa yang bocor misalnya, atau prasarana yang disiapkan oleh Perumda ini tidak maksimal diterima masyarakat. Kira-kira sanggahan yang Pak Yudi dapat sampaikan ke kami, kenapa meneliti di fasilitas pelayanan, padahal yang krusial yang kita lihat fenomena yang di lapangan, yaitu adalah suplai air yang diterima masyarakat. Biasanya kualitas airnya biasanya keruh dan suplainya sangat terhambat sampai tiba ke konsumen. Silahkan Pak Yudi, bisa ditanggapi. Jadi alasan saya memilih tempat penelitian di Perumda Air ini itu berawal dari fenomena di mana data WHO mendata di Indonesia kekurangan air bersih dengan kebutuhan air sekitar 6 miliar dolar, sedangkan pemakaian hanya sebesar 4,5 miliar dolar.
Apalagi di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar, masih banyak masyarakat yang belum merasakan betul konsumsi air bersih, khususnya di pinggiran kota. Itu alasannya Pak Yudi mengangkat. Nah, Iya, mengangkat. padahal Di kita Perumda lihat RMI. fenomena lapangan, suplai air yang diterima masyarakat, ya, masalah yang kita lihat, ya, yang paling krusial kita lihat terhambatnya suplai air tiba di masyarakat. Kemudian air yang diterima masyarakat sangat keruh. Kalau fasilitas yang kita angkat, kenapa enggak lari ke peralatan atau sarana atau infrastruktur yang disiapkan oleh Perumda, sehingga air yang diterima masyarakat menjadi lebih jernih dan suplai airnya menjadi lebih lancar. Silakan, mungkin mau disanggah Pak Yudi. Kenapa saya seorang peneliti memilih sektor kepuasan bukan melihat adanya kekurangan suplai air, peningkatan volume air atau infrastruktur supaya suplai warga bisa terpenuhi di sini. Peneliti ingin melihat dalam membangun sebuah usaha, hal yang paling penting adalah kepuasan pelanggan. Jika seorang pelanggan merasa puas dengan produk yang dijual, mereka akan menjadi pelanggan yang loyal dan akan merekomendasikan produk pada orang lain. Dengan begitu akan ada banyak pelanggan baru yang berdatangan mencari produk tersebut. Menurut Gufron Syarif, owner host Indonesia, menjelaskan kepuasan pelanggan menjadi modal penting untuk kesuksesan sebuah bisnis. Menurutnya, pelanggan yang merasa puas ditandai dengan tidak adanya keluhan, monopoli, dan tidak ada kompetitif di dalamnya, sehingga perlu adanya riset independen. Itu yang Pak Yudi bisa sampaikan, ya. Jadi mengatasi suplai air itu bagaimana Pak Yudi, dan kualitas air yang diterima masyarakat itu agar sampai ke masyarakat lebih layak untuk dikonsumsi. Apa kira-kira yang disarankan Pak Yudi? Ya, mungkin segi infrastrukturnya perlu untuk dikembangkan kembali. Itu yang Pak Yudi bisa sarankan ke Perumda. Iya, ke Perumda. Terakhir ya Pak Yudi, dari saya untuk pertanyaan berikutnya, kira-kira apa dampak atau implementasi dari penelitian yang Pak Yudi lakukan terhadap layanan konsumen ini, kira-kira Pak Yudi? Masukan buat PDM untuk peningkatan PDM khususnya infrastruktur. Sebagai contoh, fasilitas melalui indikator fasilitas toilet telah dilakukan berbagai peningkatan mulai dari kebersihan, segi peralatan yang diberikan berkualitas, dan segi ruang parkir sudah cukup memadai. Selanjutnya, kualitas pelayanan melalui indikator kompetensi dan kehandalan karyawan yang berada di dalam kantor maupun di lapangan sudah mengupgrade diri dengan mengikuti pelatihan dan pengembangan ilmu. Segi responsif dan kesopanan karyawan, berbagai evaluasi yang dilakukan oleh perusahaan, khususnya melihat tingkat daya tanggap karyawan yang berada di lapangan, tingkat kesabaran, dan sopan santun karyawan dalam melayani para pelanggan yang membutuhkan bantuan akan air bersih. Itu dampak yang diterima oleh pelanggan. Iya, implementasi yang untuk meningkatkan layanan pelanggan, Bu. Saya terima kasih Pak Ketua Sidang, itu cukup dari saya untuk mengkonfirmasi balik dari Pak Promopendus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.